Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Yani. Untuk hari ini sessionnya mengenai pindah kerangka. Nah, pindah kerangka itu banyak yang tanya, gimana alurnya, prosesnya, prosedurnya, tahapannya. Oke, di sini akan aku jelasin. Bahwasanya pindah kerangka itu harus ditentukan dulu tujuannya kemana. Dipindah kerangkanya itu untuk keperluan apa ya. Yang pertama, mau pindah kerangka. Contoh dari TPU A mau pindah, oke ya. Nah, pindah dari TPU A ke tanah wakaf atau TPU B. Ya, jelas tujuannya, tanah wakaf atau TPU B. Nah, kalau tanah wakaf bagaimana? Kalau TPU lain bagaimana? Gitu ya. Nah, dari TPU A mau pindah nih, apa saja syaratnya? Gitu ya. Pindahnya itu jelas untuk dimakamkan kembali di tanah wakaf atau di TPU B tadi. Tapi ada juga yang pindah kerangka diperlukan untuk otopsi, diperlukan untuk forensik, kebutuhan dari penyelidikan, penyelidikan polisi, ya itu adalah pokoknya. Jadi macam-macam pindah kerangka itu tujuannya dulu untuk dimakamkan kembali atau untuk keperluan kepentingan umum atau kepentingan keluarga atau kepentingan lain lah gitu ya. Nah, setelah sudah ditentukan tujuannya adalah dimakamkan kembali di TPUB atau di tanah wakaf yang sebelumnya sudah saya jelasin, apa saja syaratnya? Nah, yang pertama adalah syarat di TPU asal atau di TPU A harus aktif suratnya. Masa berlakunya, masa pajak kadaluarsanya harus aktif ya. Masih berlaku dan bisa diproses ya. Kalau masa berlakunya habis, silahkan perpanjang terlebih dahulu. Perpanjang masa berlaku kadaluarsa dari surat tersebut. Kalau sudah diperpanjang, baru bisa proses tahapan selanjutnya. Itu yang poin pertama. Nah, yang kedua, sudah jelas tujuannya dimakamkan di TPU B atau di tanah wakaf. Apa yang dibutuhkan dari tempat tersebut? Namanya kita sebut TPU tujuan ya. TPU tujuan ya atau tanah wakaf tujuan. Nah, kalau dari tanah wakaf ada pengelola wakaf atau yang bertanggung jawab di tanah wakaf tersebut, misalnya RT RW setempat, kepala desa setempat, atau pengelola wakaf itu sendiri, yayasan atau mungkin paguyuban atau apa gitu ya. Itu minta dari pengurusnya, dari pengelola wakaf tersebut adalah surat bahwa siap menerima jenazah dari TPU A. Itu yang pertama ya, dari wakaf. Nah, kalau untuk dari TPU, kan di surat TPU-nya ada lokasinya di blok plat petak berapa, ya kan? Nah, itu yang difotokopi, yang dilampirkan sebagai dasar bahwasannya dari TPU A mau pindah ke TPU B dengan lokasi ini loh, gitu ya. Jadi IPTM namanya, surat izin penggunaan tanah makam di TPU A dilampirkan, di TPU B dilampirkan kalau dari sama-sama TPU. Tapi kalau salah satu tanah wakaf yang tadi saya bilang adalah surat dari pengelola, surat keterangan bahwasannya siap menerima jenazah dari TPU A. Oke? Nah, setelah surat itu ada dua-duanya, dibawalah ke petugas administrasi di TPU awal, TPU asal yang TPU A dibawa. Nanti dilampirkan beserta dengan KTP ahli waris dan kartu keluarga ahli waris ya. Kalau sudah dilampirkan, nanti dari petugas administrasi akan membuatkan surat pengantar izin angkat dan angkut kerangka ya. Nanti surat tersebut yang akan dibawa ke PTSP kelurahan, selanjutnya diproses oleh PTSP dan akan terbit surat izin angkat dan angkut kerangka. Nah, kalau misalnya pindahnya masih di lingkup DKI, itu dengan surat tersebut cukup. Tapi kalau pindahnya luar DKI, biasanya ada surat jalan atau surat izin tambahan untuk di perjalanan, agar ketika naik kendaraan ya, ketika naik kendaraan umum
naik kendaraan umum atau mobil pribadi atau kendaraan lainnya lah, ambulan dan sebagainya, ada pemeriksaan dari kepolisian di perjalanan menuju ke TPU tujuan, itu bisa menunjukkan surat tersebut bahwasanya membawa kerangka sudah sesuai dengan izin resmi gitu ya. Nah, tapi perlu diingat, ketika surat izin angkat dan angkut kerangka telah terbit, maka pihak keluarga yang jenazahnya yang jenazahnya akan dipindahkan tidak bisa mengklaim lagi bahwa petak makam itu milik keluarga tersebut ya. Jadi mutlak ketika surat pindah izin angkat dan angkut kerangka keluar, itu hak Pemda, mau dipergunakan untuk jenazah lain, mau dipergunakan untuk tanam pohon, mau dipergunakan untuk tempat lainnya, itu hak Pemda ya. Jadi mohon dipahami ketika sudah membuat surat izin angkat dan angkut kerangka bahwasanya pihak keluarga tidak punya hak lagi atas petak tersebut gitu ya untuk pindah kerangka. Nah, untuk selanjutnya ketika sudah terbit surat nih bagaimana? Balik lagi ke TPU, koordinasi sama administrasi, petugasnya ya, sama petugas administrasi, dan petugas administrasi akan memonitor surat tersebut ke lapangan. Jadi ada tim yang monitor, tim penggalian. Nah, setelah dimonitor, izin angkat dan angkut kerangka dimonitor, diterima oleh tim gali datang ke kantor menjemput si ahli waris untuk menunjukkan di mana lokasi persis untuk pengangkatan kerangka supaya tidak salah gali. Nah, terjadilah koordinasi dengan tim, kapan pelaksanaannya, kapan jamnya gitu ya. Jadi dipastikan, karena kan memang estimasi penggalian kurang lebih 1 jam lah ya untuk gali kerangka. Nah, jadi misalnya mau angkat kerangka sekitar jam 10, berarti kan tim gali sudah standby dari jam 9 gitu loh. Karena memang prosesnya kan lumayan ya, memakan waktu. Jadi koordinasi lebih baik dengan tim gali langsung gitu ya. Tapi ada juga yang kayak sistem seperti ini, gali dulu saja sama tim, nanti setelah 50% galian ahli waris meluncur. Jadi tidak menunggu lama, hanya sekitar durasi 20-30 menit menunggu untuk mengemas kerangka atau tulangnya langsung dibawa, bisa. Pokoknya diskusikanlah sama tim gali, atau dari nol, dari benar-benar fisiknya utuh digali, disaksikan oleh pihak keluarga, nggak masalah, tergantung dari kesepakatan bersama antara pihak keluarga dengan tim gali. Jadi bisa didiskusikan setelah surat izin angkat dan angkut kerangka itu terbit. Nah, surat izin angkat dan angkut kerangka itu ada masa berlakunya nggak? Ada, biasanya kurang lebih 1 minggu 7 hari ya. Jadi kalau bisa diupayakan misalnya mau pindah nih tanggal 7, tanggal satunya itu proses, atau mungkin tanggal 2, tanggal 3 nggak apa-apa lah. Pokoknya kasih jeda itu seminggu. Jadi suatu ketika ada kendala offline, ada kendala menunggu yang lain-lain gitu ya, pemberkasannya mungkin ada yang belum lengkap dan sebagainya, itu bisa spare waktu. Jadi diupayakan aja spare-nya kurang lebih 1 minggu lah ya. Nah, 1 minggu kira-kira mau pindahnya kapan sudah diestimasi gitu ya, biar pas. Nah, kurang lebih untuk rincian pindah kerangkanya seperti itu. Nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa komen di video ini. Barangkali ada yang belum jelas atau ada yang mau dikonfirmasikan, ditanyakan mengenai infonya, insya Allah saya akan menjawabnya, meresponnya sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Bisa komen di sini, bisa ditanya langsung, barangkali bermanfaat, bisa membantu untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan informasi ini gitu ya. Nah, biasanya hal-hal yang disiapkan apa saja untuk pihak keluarga ketika oke nih mau pindah kerangka. Oke, nanti
bawaan apa saja yang disiapkan, apa saja yang gratis dari pemakaman akan saya bahas di video selanjutnya. Makanya update terus di channel ini, insya Allah dengan judul-judul yang bermanfaat bisa membantu menambah informasi buat kalian yang perlu kaitannya dengan info-info seputar pemakaman. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.